Oke, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. oke, kedengaran ya suaranya ya. Ada Eagle, ada Huda, ada Naufal Afif, ada Windy Maya Esterina Pasaribu, ada Diva Muhammad Alfiansyah. Oke, ya bisa kita mulai ya. Biasanya sebelum belajar kita selalu menganalisis nilai TO, tapi di sini saya analisis sepintas saja ya. Jadi kalian untuk semester 2 inilah kita sebut ya, semester 2 sudah mengadakan tryout 2 kali. Dua kali ini yang ketiga ya. Minggu ini yang ketiga. Jadi ini tryout ketiga, hasilnya dari minggu ke minggu makin bagus terus ya. Kalau minggu kemarin tryout kedua itu masih ada yang nilai 0. Alhamdulillah untuk tryout ketiga ini tidak ada nilai 0. Mantap ya. Kemudian tertingginya lulus terus ya, 771 ya. Dan ini rata nilai sekitar ya 500 400 ya. Banyak banget yang udah nilai 400. Oke, ini hasilnya sangat menggembirakan. Tinggal dilanjutkan aja terus ya. Ini kalian sudah pada insya Allah ini sudah di jalur proses yang benar ya. Belajarnya ini. Mantap lah mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita bagiannya limit. Ya, limit biasanya hasilnya diberikan, tapi mungkin untuk kali ini belum ya. Jadi saya nggak tahu berapa kalian dapatnya untuk limit ini. Limit ini materi yang paling dasar ya di kalkulus ya. Limit. Jadi kalkulus itu basicnya itu adalah limit ini gitu. Jadi kalau kita di limit ini kesulitan, maka untuk melanjutkannya itu juga akan semakin kesulitan juga. Keturunan misalnya ya, maka kita akan kesulitan tuh turunan. Kalau di limitnya pun kita tidak bisa. Begitu juga nanti lanjut lagi ke integral gitu. Makin rumit ya udah itu. Kalau limit ini nggak paham. Nah di sini kita lihat nih, apa sih limit itu kan gitu ya. Fungsi limit atau limit fungsi sebenarnya. Seringnya orang ngomongnya limit fungsi, limit dari fungsi gitu ya. Dikasih warna. Kita teorinya kakak nggak bisa sedetail mungkin ya. Selalu demikian ya kalau kita belajar belajar di dunia bimbingan belajar itu. Ini kan sebenarnya bimbingan belajar nih ya. Selalu teorinya itu ringkas ya, oke? Kakak kan ngajar di sekolah juga, ngajar di bimbel. Jadi kakak paham bagaimana ngajar di sekolah, bagaimana ngajar di bimbel. Kalau ngajar di sekolah itu detail tuh rumus per rumus ya. Kenapa demikian? Karena sekolah itu waktunya lama. Orang 3 tahun SMA. Nah kalau bimbel kita 6 bulan, 4 bulan gitu kan. Sementara materinya semuanya kayak gitu. Banyak babnya tetap gitu loh. 1 minggu 1 bab gitu loh. Kalau di sekolah kan 1 bab itu bisa sebulan, berarti kan 4 minggu, pertemuannya pun banyak, seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali kayak gitu kan, 2 jam 2 jam 2 jam, kan matematika kan jamnya banyak gitu kan. Nah, udah gitu ada lagi wajib minat gitu kan, coba bayangkan itu, matematika wajib, matematika minat. Di sekolah itu seminggu matematika wajib sama minat 7 jam itu. Nah kita di dunia bimbel nggak ada wajib minat, semua digabung jadi satu. Nah kalian bayangkan tuh. Jadi saya mohon maaf itu kalau misalkan teorinya nggak begitu detail, memang tidak bisa. Dan kalian juga kan sudah alumni, jadi tidak detail amat juga. Ya udah bisa lah gitu ya. Artinya kita tidak belajar dari nol gitu kan. Limit misalnya.
Kan udah pernah juga kan belajar limit waktu what? Lah, kok pulpennya nggak mau nulis? Waduh, gawat deh. Alah, waduh, mana ini? Ujungnya mana lagi? Aduh, Tuhan gua. Kacau. Oke, mau dong. Oke. Ya, jangan error no. Astagfirullahaladzim. Giliran ini error. Oke, dia merespon dulu rupanya. Ya, jadi secara garis besar limit itu dibagi dua, ya. Secara garis besar yaitu limit aljabar dan limit trigonometri. Dua kan, nih ya. Nih satu lagi nih limit trigono nih ya di bawah. Nah jadi ada dua bentuk, limit aljabar dan limit trigonometri. Kemudian kalau pendekatannya ada dua juga. Ada mendekati suatu bilangan, satu lagi mendekati bukan suatu bilangan, yaitu apa? Infinity. Jadi limit itu ada dua. Kalau kita tuliskan, satu bentuknya limit X mendekati suatu bilangan. Nah ini kan dari suatu fungsi fx gitu ya, fungsinya apa saja. Terus C ini kan ya namanya bilangan bebas ya, bisa 0, bisa -1, -2, setengah, seperempat, pokoknya bilangan deh gitu ya. Satu bentuk. Terus ada bentuk satu lagi limit bukan bilangan tapi suatu konsep infinity gitu. Nah, infinity ini bukan bilangan ya, bukan angka ya dia hanya suatu konsep dalam matematika, sesuatu yang tidak bisa kita hitung, kita sebut simbolnya dengan infinity seperti itu. Ya, misalnya berapa banyak jumlah bintang di langit gitu. Itu kan kita nggak bisa ngitung. Kita hanya bisa bilang miliaran. Nah, miliarannya berapa miliar? Belum tentu miliaran kan gitu. Bisa triliunan gitu kan ya. Ya udahlah ya, daripada kita nggak bisa ngitung demikian, simbolkan saja infinity gitu. Berapa banyak jumlah ikan di lautan juga, infinity aja lah. Bahkan mungkin jumlah rambut di kepala manusia pun kita simbolkan infinity. Walaupun mungkin bisa aja sih kita bisa ngitung ya. Tapi kan mungkin menghitung banyaknya rambut di kepala orang, satu orang aja bisa setahun kali ya. Satu persatu kecil-kecil begitu gitu. Ya udahlah, daripada ribet, infinity udah kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia bukan bilangan tapi melambangkan sesuatu yang nggak bisa dihitung gitu ya. Nah, dua bentuk inilah bentuk dasar dari limit kayak gitu. Maksudnya pendekatannya maksudnya ya. Kalau tadi jenisnya dua, aljabar sama trigonometrik. Oke. Nah, sekarang kita langsung kepada limit fungsi aljabar gitu ya. Nah, oke, arti kata limit itu sendiri apa coba? Limit itu adalah pendekatan. Pendekatan ya. Pendekatan approach berarti ya. Nah, pendekatan dalam artian apa namanya? Mendekati begitu ya. Mendekati ya. Jadi maksudnya begini. Kalau dituliskan limit X mendekati 0 gitu, ya, coba pikirkan ini, limit X mendekati 0, maka dari suatu fungsi fx misalnya gitu ya, maka X berarti bukan 0 gitu lah. Contohnya kita kasih nama fx deh, misalkan limit X mendekati 0 dari misalkan X tambah 1 misalnya. Maka di sini limit X mendekati 0 itu X-nya bukan 0 gitu. Bukan, tapi dekat ke 0. Kayak gitu. Nah, sehingga ada istilah nanti dia limit kiri, limit kanan. Ya, limit kiri, limit kanan. Ini kalau kita gambarkan garis bilangan misalnya. Ini ada garis bilangan di sini. Nah, maka kalau saya simbolkan angka apa namanya? Angka 0 di situ ya, ada di sini angka 0. Di sini ya 0 ya. 0-nya di sini saya buat. Maka kita bisa mendekati 0 ini, kita bergerak dari kiri ini mendekati ke si 0 itu
atau kita bergerak dari kanan ini mendekati 0 itu gitu. Nah, itu disebut limit kiri, limit kanan. Nah, kalau limit kiri simbolnya limit X mendekati 0 negatif. Nah, itu artinya limit kiri. Ya, ini limit kiri ya, limit kiri. Nah, kalau kita mendekati dari kanan disebut limit kanan, ya, limit kanan, gitu ya. Simbolnya adalah limit X mendekati 0 dari kanan, positif. Nah, kayak gitu. Nah, pendekatannya berapa untuk limit kiri, misalnya? Ya, pendekatannya macam-macam begitu ya. Coba kalian perhatikan di sini saya tuliskan ya. Pendekatannya itu X-nya begini, misalnya. Pendekatannya ya. Bisa yang dekat ke 0 itu adalah min 0,1. Nah, min 0,1 ini dari kiri, coba bayangkan kita bergerak dari kiri. Ya, kalau paling jauh di sini pastinya min 1 lah ya. Itu kan jauh ya di sini min 1 gitu misalkan. Ini min 1. Nah, ini mah jauh banget dong. Kalau di sini 1 gitu ya kan. Sini ya 2, min 2 gitu ya. Nah, kalau kita bergerak dari min 1 ini mendekati 0, berarti min 0,1 udah dekat itu ke 0 itu gitu. Tapi kalau kita merasa min 0,1 itu kurang dekat, ya masih ada yang lebih dekat dong. Min 0,01 kan ini ya. Iya dong. Ini lebih dekat lagi nih, udah mau ke 0 ini, udah mau hampir nyentuh ini. Tapi masih ada lebih dekat lagi, min 0,001 dan seterusnya gitu. Sampai min 0,0000-nya banyak banget gitu ya. Makin dekat ke 0, tapi bukan 0. Nah, itu. Tapi bukan 0. Nah, itu disebut mendekati 0 dari kiri. Nah, kalau dari kanan bagaimana dong pendekatannya? Ya 0,1 itu udah hampir 0 itu. 0,1 kalau dibulatkan satu angka di belakang koma, ini mah 0 ini ya. Dibulatkan satu angka di belakang koma 0 ini. Gitu. Terus lebih dekat lagi gimana? 0,01. Semakin dekat lagi 0,001. Makin dekat 0,0001 begitu. Nah, inilah konsep dasar dari limit. Jadi pendekatan gitu. Mendekati. Tapi bukan 0 itu sendiri kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itulah definisi dari limit kiri dan limit kanan. Mudah-mudahan kalian paham ini ya. Jadi kalau misalkan limit X mendekati 3 gitu. Limit X mendekati 3. Limit kirinya bagaimana? Ya 2,9 dong, tolong dipahami ya. Jadi kalau misalkan limit X mendekati 3 gitu ya. Nah, kalau limit X mendekati 3, tapi kalau limit kirinya ditulis limit X mendekati 3 dari kiri. Nah, itu negatif nih di atas nih. Nah, ya. Terus kalau limit kanannya gimana? Limit X mendekati 3 dari kanan kayak gitu. Nah, jadi pendekatannya untuk limit X mendekati 3 dari kiri berapa dong? 2,9 kayak gitu ya. Terus makin dekat 2,99, makin dekat lagi 2,9999999. Nah, itu dekat banget ke 3 tuh. Kalau dari kanan gimana? 3,1. Makin dekat 3,01, 3,001, 3,000001. Nah, itu mendekati dari kanan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Di sini tidak dijelaskan sih di sini masalah limit kiri limit kanan. Tapi suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila limit kiri dan limit kanannya mendekati suatu bilangan yang sama. Nah, itu tolong kalian ingat itu kata-kata itu. Jadi nilai suatu limit ada apabila limit kiri kanan ini mendekati suatu bilangan yang sama. Tidak harus sama persis, tidak, tapi mendekati suatu bilangan yang sama. Ya, jadi limit kirinya dihitung misalkan nilainya dekat ke 8. Limit kanan itu dihitung juga nilainya dekat ke 8. Oh, berarti limitnya nanti di 3 itu adalah 8 kayak gitu. Berdasarkan definisi itu berarti setiap limit setiap fungsi belum tentu ada limitnya. Kayak gitu. Jadi jika limit kiri dan limit kanannya tidak mendekati bilangan yang sama, maka limitnya itu tidak ada. Jadi tolong kalian ingat ya.
Jadi tidak semua bentuk aljabar mempunyai limit. Itu harus konsep yang harus kita pahami. Kapan fungsi itu punya limit? Kalau limit kiri kanannya mendekati bilangan yang sama. Bagaimana kita tahu limit kiri kanannya? Nah, ini dia tuh masalahnya tuh. Biasanya itu dihitung pakai komputer atau kalau enggak pakai kalkulator karena menggunakan angka 0,0 ini kan rempong toh. Coba 0,00 min 0,001 dikuadratkan. Aduh, puyeng aduh, apalagi pangkat 3, pangkat 5. Aduh. Biasanya dihitung pakai kalkulator atau komputer. Mendekati bilangan yang sama enggak kiri kanannya? Kalau mendekati berarti ada limitnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 ini. Nilai limit di X sama dengan A ya, artinya X mendekati C ini, jadi A itu suatu bilangan. Nah, di sini nih. Di sini ini udah secara gampang ya, ini di sini dia. Jadi dia langsung aja gitu ya, enggak apa ya, sebenarnya panjang sebelum ke sini ini, tapi ya sudahlah kayak gini aja udah. Jadi yang pertama dia bilang langsung di sini, jika FA terdefinisi. Nah, terdefinisi itu artinya ada nilainya gitu ya. Oke. Emang ada suatu fungsi FA yang tidak terdefinisi? Banyak dong. Misalkan begini, ada fx, sederhana aja ya bentuknya. X dikurang 1 dibagi X kuadrat kurang 1, coba. Untuk X sama dengan 1, apakah ini terdefinisi? Tidak, gitu ya. Kenapa? Karena ini 0 bagi 0 gitu. Kalau kamu masukkan di kalkulator juga 0 bagi 0, kalkulatornya pusing tuh. Ya, komputer apalagi error dah dia, puyeng ya. Nah, maka tidak terdefinisi dong untuk X sama dengan 1 ini, gitu kan ya. Tapi suatu fungsi tidak terdefinisi di A, apakah otomatis tidak ada limitnya? Belum tentu. Bisa saja ada ya. Tapi bisa juga tidak ada. Nah, gitu. Nah, ini kalimat saya ini rada rempong loh ya. Saya harap bisa dipahami nih. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan A, apakah otomatis limitnya tidak ada? Belum tentu. Bisa saja limitnya ada. Asalkan limit pendekatan kiri kanannya mendekati bilangan yang sama. Limitnya ada. Kayak gitulah ya. Tapi bisa juga limitnya tidak ada memang. Kalau tidak terdefinisi. Nah, terus bagaimana kalau terdefinisi? Limitnya langsung ada. No, gitu. Contoh gimana coba? Ya kita ambil yang paling sederhana aja. Misalkan begini. Fx fungsi garis lurus saja deh, 2x tambah 3, nah gitu. Katakanlah limit x-nya mendekati 0 misalnya, ada nggak limitnya? Ya ada lah gitu loh. Kenapa? Karena f0 itu terdefinisi gitu loh. F0 itu ada gitu ini. F0-nya berapa coba? 2 kali 0 tambah 1, berarti limit x mendekati 0 dari 2x tambah 1 berapa? Ya 1 gitu loh. Gampang bingo. Jadi kalau yang 1A ini gampang sekali gitu. FA terdefinisi ya udah, maka nilai limit X mendekati A-nya adalah FA itu gitu ya. Oke. Jadi kalau limit X mendekati C atau mendekati A dan FA-nya ada terdefinisi, udah itu limitnya selesai sudah. Itulah limitnya. Cuman soal di ujian UTBK, ujian mandiri, model nomor 1 ini biasanya jarang dikeluarkan, ya gampang banget dong ya kan, FA-nya terdefinisi begitu kan ya. Nah, yang sering adalah model 2 ini gitu. Model 2 bagaimana? Model dari limit itu ini yang kedua nih. FA-nya tidak ada gitu loh. Jika FA 0 per 0, perhatikan ini, bentuk tak tentu gitu loh. Nggak ada ini. Contoh yang ini nih, warna merah yang kita bikin ini. Ini tuh berapa nilai X mendekati 1 untuk ini? Nggak ada gitu. Terus limitnya bagaimana? Nah, bisa dihitung limitnya gitu. Limit X mendekati 1 dari Fx sama dengan X dikurang 1 dibagi X kuadrat dikurang 1, bisa dihitung limitnya. Bagaimana caranya? Nah, ini ada 3 cara. Ya, ada 3 caranya. Ada 3 step ya di sini. Step by step-nya itu 1, 2, 3. Bentuk 0 per 0 seperti ini disebut bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Ini 0 per 0. Sebetulnya bentuk tak tentu itu bukan cuma 0 per 0 ya. Ada banyak bentuk tak tentu ya. Jadi, oh my god, kepala gue pusing ya tiba-tiba ya. Aduh, kenapa itu? Bentuk tak tentu coba kalian perhatikan di sini ya. Ada banyak sebetulnya bentuk tak tentu ya.
Cuman memang yang paling populer adalah 0/0. Yang paling terkenal bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu yang lain ya, ada 7. Oke, ada 7. Nih, dalam kurung supaya kalian ingat nanti. Ada 7. Kalau kamu lupa 7 ya setidaknya kamu tahu atau ada 7 bentuk tak tentu. Yang pertama 0/0. Ini bentuk tak tentu. Yang kedua, tak hingga bagi tak hingga, bentuk tak tentu. Ini lucu ya, coba kalian perhatikan ini. 0 bagi 0, tak hingga bagi tak hingga, harusnya ini 1 kan ya. 1 dong. Orang 2 bagi 2 1 kok. Tapi ini bentuk tak tentu. Kenapa? Nah, ini ada masalahnya ini nanti. 0 bagi 0 jelas lah, bukan tak hingga bagi tak hingga jelas bukan 1. Kenapa? Karena tak hingganya kan bukan bilangan gitu ya, jelas. Kemudian ini bentuk tak tentu juga, 0 dikali tak hingga. Nah, ini harusnya kan 0 ya, tapi enggak juga. Kenapa demikian? Karena tak hingga bukan bilangan gitu. Jadi sesuatu yang bukan bilangan dikali 0 ya enggak 0, belum tentu 0 gitu. Nah, ini repot ya ini. Kemudian tak hingga dikurang tak hingga. Nah, coba kalian bayangkan ini. Tak hingga kurang tak hingga, kok bentuk tak tentu? Ini coba. Harusnya kan habis dong ini, tak hingga kurang tak hingga. Alasannya kembali yang tadi lagi, tak hingga itu bukan bilangan gitu. Bukan bilangan dalam artian bagaimana coba? Misalnya gini, tadi kita katakan banyaknya ikan di laut tak hingga simbolnya. Terus banyaknya bintang di langit juga tak hingga simbolnya. Terus banyaknya ikan di laut dikurang banyaknya ikan di langit. Apakah mampus ya. Banyaknya ikan di laut dan banyaknya bintang di langit dikurangkan jumlahnya itu, apakah 0? Ya enggak dong. Karena tak hingga itu kan belum tentu sama persis. Hanya saja kita nggak bisa ngitung gitu loh. Maka dikatakanlah ini tak tentu. Begitu juga pembagian ini tadi, kenapa bukan 1? Karena tak hingganya ini belum tentu sama. Sesuatu yang tak bisa dihitung itu belum tentu sama gitu. Ya. Oke. Terus apalagi 1 pangkat tak hingga? No. Ini juga harusnya 1 dong. 1 pangkat 1000 aja 1, 1 pangkat berapa aja dah 1 biasanya. Tapi kok 1 pangkat tak hingga bukan 1? Nah itu tak tentu. Nah, tolong diingat. Bahkan ini tak hingga pangkat 0, no. Ini juga pangkat 0 kan menghasilkan 1, tapi tak hingga pangkat 0 bukan 1, tak tentu lagi. Kemudian yang terakhir, jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi adalah 0 pangkat 0 yang ketujuh, ini juga bentuk tak tentu. Nah, jadi bentuk tak tentu itu bukan hanya 0/0, tapi memang 0/0 adalah ibunya dari bentuk tak tentu. Terus anak-anaknya masih ada yang lain ini gitu. Cuman nggak terkenal, yang paling terkenal ibunya ini 0/0 ini gitu ya. Oke, maka nilai limit jika fungsi di A atau mendekati C tadi, ini seharusnya limit mendekati A gitu ya, tapi saya lebih suka C gitu. Cuman buku ini A pula. Ya namanya manusia banyak suka-sukanya ya. Saya suka C, dia suka A, tapi di buku lain orang juga seringnya C gitu. Aduh, jadi ini seharusnya limit X mendekati C, Fx, Fc gitu loh. Nah, tapi dia X mendekati A, Fx, Fa dong gitu kan. Nah, jadi Fa-nya kalau bentuk tak tentu, bentuk dari 7 ini ya, ketemunya bentuk yang 7 ini gitu kan. Maka nilai limit X mendekati A dari Fx itu dapat diselesaikan dengan cara 3 ini. Yang pertama, memfaktorkan pembilang dan penyebut. Ya, berarti memfaktorkan ya. Kalau yang terdefinisi tadi apa namanya? Substitusi udah. Jadi substitusi, faktorkan, langkah-langkah penyelesaian limit ya. Kalau disubstitusi terdefinisi limitnya selesai ya. Kalau tidak selesai masuk langkah B ini. Kalau bentuk tak tentu. Memfaktorkan gitu. Faktor pembilang dan penyebut. Fx dengan faktor X min A sehingga dapat disedot. Pokoknya difaktorkan aja dah, nanti dicoret kira-kira gitulah istilahnya. Kemudian yang kedua, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan. Nah, sekawan atau faktor gitu kan. Yang dua ini aja udah. Nggak, biasanya kenapa dikali sekawan? Difaktorkan nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa difaktorkan ya kita kali sekawan kayak gitu ya. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya jika terdapat bentuk akar kemudian disederhanakan. Sama lagi disederhanakan, dicoret lagi kayak langkah 1 ini gitu. Sekawan itu apa? Sekawan itu perkalian positif negatif gitu ya. Nah, jadi ini sekawan ini. Misalnya begini. A tambah B dikali A dikurang B. Nah, ini perkalian sekawan. Ya, atau akar A dikurang akar B dikali akar A ditambah akar B. Pokoknya satu positif, satu negatif, ini satu tambah, satu kurang, itu namanya sekawan. Ya.
Kalau bahasa luarnya ini bukan sekawan sih, nggak tahu orang Indonesia bilangnya sekawan, tapi kalau bahasa luar, nah salah tulis lagi saya. Kalau bahasa asing itu mereka menyebutnya conjugate, ya, conjugate, conjugate. Tapi Indonesia menerjemahkan conjugate itu sekawan, ya tahu deh. Padahal bukan friend di sini kan ya, confriend apa sih? Jika terdapat bentuk akar kemudian disederhanakan ya. Ada lagi langkah ketiga. Nah, langkah ketiga pakai turunan nih. Pakai turunan ini sebenarnya kalau kita masih SMA ini enggak boleh nih. Karena kan turunannya kalau kita sekolah itu kelas 10, 11, 12 gitu ya. Misalkan belajar limit kelas 11 misalnya. Duluan limit dulu gitu. Habis limit baru mungkin nanti bab lain atau langsung turunan gitu. Nah, lah kok pakai turunan padahal turunannya aja belum gitu kan. Jadi ini untuk alumni-alumni ini atau orang yang pas belajar turunan diajarkan lagi limit gitu. Jadi menentukan turunan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh nilai tertentu ya dari bentuk 0/0 tadi. Jadi ini namanya pakai dalil L'Hospital. Memang sih ini sangat membantu dalil L'Hopital ini ya. L'Hopital itu orang Prancis ya, ilmuwan matematika yang menemukan cara menghitung turunan dengan apa sih cara menghitung limit dengan turunan itu namanya L'Hospital. L'Hospital itu sendiri ya ahli matematika gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang tiga inilah caranya ya. Nah kemudian yang kedua, ini kan limit mendekati C ini ya, bentuk mendekati suatu bilangan tertentu ataupun mendekati A gitu ya. Nah yang kedua limitnya itu bentuknya adalah mendekati tak hingga tadi. Nah ini limitnya itu macam-macam bentuk, ada yang limit bentuk tak hingga petar hingga, dapat diselesaikan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Ya itu ya. Kemudian limit yang ini nih, tak hingga minta hingga. Ini tak hingga ke bawah sini lari ya. Lari dia. Oke, ini kita mau geser ke bawah. Dihapus ya. Karena ini papan tulis. Kalau di Zoom itu papan tulis ya. Kalau digeser ya, coret-coret aja di situ semua gitu. Jadi kita geser aja. Ayah, mana ujung pulpen saya ini? Aduh. Woi, buset dah, di mana sih? Hilang lagi segede kutu hilang itu ya Allah. Oke ya, dihapus dulu ya adik-adik ya. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita geser nih papan tulis kita. Jadi limitnya seperti itu. Kalau tak hingga dibagi tak hingga gampang sekali ya. Ini tadi sangat gampang sekali, sangat mudah sekali lah gitu ya. Yaitu tinggal ya lihat aja pangkat tertingginya aja deh, kayak gitu aja udah. Kemudian bagikan dengan pangkat tertinggi kayak gitu. Pangkat tertingginya berapa udah bagikan aja, langsung aja gitu ya. Nanti dapat ke nilai limitnya gitu. Bagaimana itu nanti mungkin di soal deh kalau ada limit tak hingga ya. Kemudian limit bentuk tak hingga minta hingga ini, nah ini juga ini nanti ada dia pakai rumus apa itu pakai rumus baki ya. Tak hingga minta hingga kan ada beberapa bentuk juga dia ya. Dapat diselesaikan dengan mengalihkan juga sebenarnya sama sih caranya, cuman dengan mengalihkan itu lama ya. Jadi ada rumus ininya, ada rumus praktisnya lah ya. Rumus praktis yang sudah sering juga diajarkan kepada anak-anak SMA. Tapi rumus praktis itu sebenarnya memang tidak boleh diajarkan ke anak SMA kalau dia belum tahu yang mengalihkan dengan pembilang ini. Nggak boleh juga sih. Dasarnya ini dulu sebenarnya. Nah gitu, kalau rumus-rumus praktis itu kalau ini sudah ngerti. Nah, kalau kalian saya anggap ini udah ngerti. Karena kalau pakai ini terus lama nanti. Limit tak hingga itu. Aduh, lama bingung. Ya. Itulah dia bentuk limit. Gampang kan? Mendekati bilangan tertentu atau C dan mendekati tak hingga. Caranya pun seperti ini. Cuman ya belum dicontohkan. Kita contohkan di soal yang kalian kerjakan tadi lah. Contohnya apalagi. Kemudian limit trigono bentuk yang kedua. Ini kilat ya, cepat ya. Jadi saya hanya mengulang gitu ya. Udah saya bilang tadi, secara detail nggak mungkin ya saya jelaskan, tapi saya mengulang kembali ingatan kalian supaya ingat lagi rumusnya kira-kira gitu aja ini. Ya, sebenarnya kalau detail ya satu rumus satu contoh soal, satu rumus satu contoh soal gitu. Tapi itu kan belajarnya anak sekolahan, bukan belajarnya di dunia bimbingan belajar. Berhubung kita waktu yang sangat terbatas sekali gitu.
Nah, untuk limit trigonometri, rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah cuma dua. Gampang banget kan? Iya nggak sih? Gampang banget ini mah. Dua doang rumusnya. Jadi limit trigonometri yang selama ini kita takutkan itu, misalkan nggak penting itu, rumusnya cuma dua di sini. Apa coba susahnya? Cuma dua biji. No. Rumusnya cuma ini aja. 1, 2. Udah. Limit X mendekati 0 sin AX dibagi BX itu adalah A per B. Lihat ya. Yang diambil cukup A per B. Nggak usah dipikirin yang lain. Ya. Kalau dibalik bagaimana? Limit X mendekati 0 AX per sin BX sama A per B. Kayak gitu. Terus di sini limit X mendekati 0 tangen AX per BX. A per B juga gitu. Atau limit X mendekati 0 AX dibagi tangan BX A per B juga. Jadi segampang ini limit trigonometri. Rumusnya cuma yang dua ini memang. Sebenarnya rumus ini aslinya itu nggak kayak gini. Aslinya itu yang ditemukan oleh para ahli matematika adalah ini sebenarnya. Bahwa limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X itu nilainya 1. Sebenarnya ini rumus dasarnya. Cuman rumus dasar ini digeneralisir jadi ini gitu. Artinya digeneralisir itu artinya apa ya? Aku agak bingung juga menerjemahkan kata generalisir. Diambil secara umum begitulah. Diambil secara umum. Kalau ini kan sin X per X gitu loh ya. Sin 1X per 1X gitu kan jadi 1 gitu, 1 per 1. Lah ternyata kalau diuji juga sin 2X per X misalnya begini, ini jadi 2 gitu loh. Atau 2 per 1 lah, 2 gitu ya. Terus ini mana kata limitnya pun tak ada. Aduh. Nah gitu ya. Kemudian kalau limit X mendekati 0 misalkan dari 3X dibagi sin 8X misalnya. Oh ternyata ini 3 per 8 gitu loh. 3 per 8 gitu. Jadi sehingga digeneralisirlah rumusnya seperti ini gitu. Tangen juga kayak gini persis ya. Jadi rumus tangen itu yang ditemukan yang seperti ini. Kalau ini dicari ini, kalau kalian itulah canggihnya zaman sekarang. Dulu saya SMA tahun 1997 saya SMA. Kalian belum lahir ya. Saya SMA 1997, saya membuktikan limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Aduh susahnya naujubillah. Saya harus nyari buku perpustakaan, saya ulik-ulik itu buku baru ketemu di buku. Karena nggak setiap buku ada pembuktian ini gitu loh. Sekarang tinggal ketikkan di YouTube pembuktian sin X per X mendekati 1. Waduh, puluhan, ratusan, bahkan ribuan di situ. Karena apa? Ya semua orang bikin konten dari Jerman, Inggris, semua ada orang membuktikan ini. Orang Indonesia ada, orang Eropa, mana aja ada deh. Gampang banget sekarang mah. Atau kalau nggak di YouTube cari di Google juga. Wah, bertabur dah pembuktiannya ini, mau bentuk PDF ke, bentuk PPT ke, ada semua. Itulah canggihnya ya. Dulu saya ngebuktikan ini capek coy, sumpah. Limit X mendekati roll sin X per X 1 gitu ya. Kemudian limit X mendekati 0, tangen sama juga itu. Ini juga udah dibuktikan. Tangen X per X sama dengan 1. Nama pembuktian dari limit X mendekati 0 sin X dan tangen X ini disebut dia macam-macam sih namanya. Tapi secara umum dia namanya pakai teorema Apit. Teorema Apit sebenarnya itu di kuliah ya, teorema Apit. Artinya begini loh teorema Apit. Kalau 1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 1, coba bayangkan ini. Ada bilangan A diapit oleh bilangan 1 dan 1. Dapat disimpulkan pasti A ini 1, iya nggak sih? Lah iyalah. Masa ya di antara 1 dan 1 ada lagi bilangan gitu loh. Nah ini namanya disebut teorema apit, teorema jepit. Jepit sih nggak juga ya, apit lah ya, diapit gitu. Ada bilangan A diapit antara bilangan 1 dan 1, ya pasti 1 gitu. Nah dengan teorema ini terjawab lah ini nanti. Kalau kalian mau cari di internet ya, ada lah pokoknya. Nah di generalisir yang dua ini jadi seperti ini. Paham ya sekarang ya? Segampang itu ya. Lah Kak, terus gimana dong kalau ketemu kos? Lah itu kan yang ada sin dan tangen doang gitu kan. Kosnya kumaha eta? Ya kalau kos limitnya nggak ada begini. Kalau kos gimana dong kalau gitu kalau ketemu kos? Ya kos harus diubah gitu. Jadi kalau di trigonometri kalian ketemu kos ya kos ini diubah. Kos itu pengubahnya begini, kalau kos 2A itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Udah.
Jadi kalau kamu di limit trigonometri ketemu cos, ubah ke sini. Ya, ubah ke situ. Kalau saya cuma ketemu cos A doang, gimana ngubahnya, Kak? Sama aja, 1 dikurang 2 sin kuadrat ya setengah di sini gitu. Pokoknya cos itu kita ubah jadi sin. Karena sin yang ada rumusnya sama tangan kan gitu. Kalau saya ketemu cos 3A gimana? Atau cos 3x deh gitu. Gimana ngubahnya, Kak? Ya 1 dikurang 2 sin kuadrat 3/2x gitu. Jadi kalau kamu ketemu cos di dalam limit, ubah aja jadi sin. Kayak gitu. Terus kalau ketemunya limitnya begini doang nih misalnya. Limit x mendekati 0 dari cos x gitu aja. Soalnya cuma kayak gini, Kak. Nggak ada x per x, nggak ada apa gitu. Kayak gini doang nih. Gimana, Kak, jawabannya ini? Limit x mendekati 0 dari cos x. Berapa jawabannya? Ini substitusi langsung juga terdefinisi gitu loh. Cos 0. Cos 0 berapa? 1. Kayak gitu. Terus bagaimana kalau ada ininya, Kak? Limit x mendekati 0, cos x per x gitu, kayak sin tadi itu. Nah, gimana kalau begini? Nah, coba dilihat ini. Cos 0 1, kan? Gitu ya. Cos 0 dibagi 0 gitu. Ini ada 1 dibagi 0. Nah, loh. Nah, ini nih. 1 bagi 0 berapa? Tak terdefinisi kan? Nah, permasalahannya kalau begini bukan. Harusnya 1 bagi 0 itu dekat kemana coba? Dekat ke tak hingga kan gitu kan? Iya dong. 1 dibagi 0 itu harus dekat ke tak hingga, karena kalau coba 1 dibagi 0,000001 gitu, atau 1 dibagi 0,001 aja deh, sampai 0,0011 per 1000 jadi 1000 kan. Terus kalau 00-nya makin panjang kan makin gede ini bilangan sebenarnya gitu kan. Nah, cuman setelah diuji oleh para ahli matematika, limit kiri kanan dari cos x per x itu mendekati bilangan yang berbeda. Sehingga limit cos x per x, x-nya mendekati 0 itu limitnya tidak ada. Ya, ini ya. Kalau kalian cari di internet limitnya ini tidak ada. Kalau kalian suka buka situs rada promo aja nih, tapi nggak apa-apa kan buat belajar kan. Situs Wolfram Alpha, kalian buka di situ, kalian ketikkan ini, maka limitnya adalah tidak ada, does not exist ya, tidak ada limitnya. Kenapa tidak ada? Itu tadi dasarnya tidak sama limit kiri dan limit kanannya. Ketika x mendekati 0 negatif, satu lagi limit x mendekati 0 positif, nilainya berbeda. Maka cos x per x itu nilai limitnya does not exist, tidak punya limit. Lah terus bagaimana kalau begini? Kalau dibalik, ada nggak limitnya? Nah, lu dibalik begini, limit x mendekati 0 dari x dibagi cos x, ada limitnya nggak, Kak? Nah, lo 0 dibagi cos 0, 0 dibagi 1, ada nggak tuh? Ya 0 dong, gitu. Ya, 0 bagi 1 ya 0, 0 bagi berapapun 0, asalkan jangan 0 dibagi 0. 0 bagi 0 itu tak tentu. Ingat, dia adalah ibu dari bilangan tak tentu. Bilangan lagi. Ibu dari bentuk tak tentu. Sorry. Ya, seperti ini aja teorinya ya. Secara ringkas itu ya adik-adik semuanya. Sebenarnya kalau kita pengen detail, wah panjang urusannya limit ini sebenarnya. Kalau saya ngajar di sekolah, untuk menjelaskan limit kiri kanan itu aja 1 minggu saya itu. Sampai benar-benar anak-anak itu paham apa itu limit kiri kanan gitu. Kenapa sih, Kak, misalkan gini, ada nggak limitnya begini? Ayo coba. Limit x mendekati 0 1 per x. Berapa limitnya ini? Gitu. Bisa jelasin detail itu. Terus limit x mendekati 0 dari 1 per x kuadrat. Ayo loh. Bagaimana hasilnya? Nah, yang ini tidak ada limitnya. Tidak ada. Yang ini ada. Ini tak hingga gitu. Kenapa begitu? Nah, itu dia tadi definisinya. Kalau limit x mendekati 0 1 per x, limit kiri kanannya itu mendekati sesuatu yang berbeda gitu. Bilangan yang berbeda gitu ya. Kalau limit x mendekati 0 dari 1 per x kuadrat, limit kiri kanannya itu mendekati bilangan yang sama. Kayak gitu. Misalkan limit x mendekati 0,1, hasilnya 1 per 0,01 dong, dikuadratin kan, berarti 100 dong. Hasil limit x mendekati min 0,1, 100 juga pendekatannya. Nah, berarti limitnya kan
menuju arah yang sama. Cuman kalau semakin dekat ke nol dia makin gede, makin nggak bisa dihitung sehingga limitnya jadi tak hingga. Kiri kanan menuju tak hingga gitu. Kalau ini kiri kanan yang satu menuju tak hingga, yang satu menuju min tak hingga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu saya ngejelasin limit kiri kanan aja lama pasti gitu. Nah, yang repotnya kadang di sekolah guru nggak mau ngejelasin limit kiri kanan. Nah, itu malah hengong itu. Ada juga guru di sekolah ngajar gaya bimbel, aduh kebalik guru bimbel ngajar gaya sekolah, aduh puyeng udah deh. Ya kebolak-balik dunia persilatan jadinya. Oke, demikian saja teorinya secara ringkas ya. Saya kira kalau kalian sudah pernah belajar limit dengan penjelasan seperti ini pasti kalian sudah tahu runutan materinya ya. Secara summary, secara garis besarnya udah tahu pasti, secara globalnya. Oke, begitu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kak, saya bingung ada soal limit begini kumaha eta caranya, boleh? Ada? Tidak? Adakah? Igel, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, baik. Diva Muhammad? Tidak ada? Aman, Kak, aman. Aman ya, oke kalau begitu. Nah, si Windy kemana? Tadi udah masuk dia. Tunggu dia keluar. Ada kegiatan kali dia ya. Oke lah. Oke, kita hapus kalau gitu teman-teman ya. Demikian aja teorinya. Jadi di bawahnya ini ya latihan soal gitu. Kita hapus 1, 2, 3. Ya, di bawah ini latihan soal. Tapi kan kita punya latihan soal tersendiri. Yang dimana namanya itu adalah pretest gitu kan. Yang udah kalian kerjakan tadi. Jadi itu dulu dong prioritas utamanya. Kalau itu selesai kurang ya sini, ya nggak sih? Oke. Kita ke situ dulu. Ada 10 soal. Mana dirimu? Nah, ini dia. Kita share. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini di sini dia ya namanya soal ya, enggak susunannya enggak harus berurut juga ya. Pokoknya ginilah. Ngacak aja soalnya pokoknya. Cuman ini bagaimana ngerjakannya? Sebenarnya ngerjakannya itu yang pertama substitusi langsung dulu. Siapa tahu terdefinisi ya gitu ya. Cuman memang ya enggak ada lah ya soal gitu. Terlalu mudah gitu. Kalau misalkan substitusi langsung coba ini. Akar 4 tambah 5, 9. Ini akar 9 juga. 8 tambah 1, 9. Bawah 4 kurang 4. 0 bagi 0 kan. Tak tentu kan. Jadi substitusi langsung nggak bisa. Tak terdefinisi gitu. Apa sih tak tentu lah gitu ya. Jadi berarti gimana dong? Faktorkan lah. Gimana cara faktorkan ini? Susah, nggak bisa difaktorin, ya udah kali sekawan, udah gitu aja udah. Terus kalau dikali sekawan pun tak bisa bagaimana? Cek dia itu. Kalau kali sekawan tak bisa, ini baru repot. Ambil kalkulator udah langkahnya itu, periksa limit kiri kanannya sama apa enggak. Kalau tidak sama berarti limitnya tidak ada. Kalau sama ada limitnya, cuman nyarinya susah, itu aja. Ada berarti itu. Ada nanti soal dikali sekawan pun susah gitu. Kalau ini dikali sekawan gampang lah. Filosofi dasar dari dikali sekawan adalah menghilangkan tanda akar ya. Tolong diingat ya. Itu tujuannya, filosofi dasarnya itu gitu. Jadi kan kalau perkalian conjugate ini kan A dikurang B dikali A tambah B gitu kan ya. Ini kan menghilangkan lagi, menghasilkan begini kan. A kuadrat min B kuadrat, di mana rumus ini kita udah tahu dari zaman kita SMP kan gitu kan. Nah terus kita juga tahu bahwa kalau suatu akar itu dikuadratkan begini, akar kuadrat lo ya, itu hilang akarnya kan gitu kan. Kita udah tahu itu gitu. Tapi enggak juga kalau akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 dikuadratkan ya enggak hilang, dia mah tetap aja gini. Kalaupun akarnya enggak pakai akar ya jadi A pangkat 2/3 gitu ya. Jadi ya perhatikan juga, kalau akar dikuadratkan itu hilang akarnya, itu adalah akar kuadrat aja kayak gitu ya. Oke, sehingga perkalian conjugate itu, perkalian sekawan itu, kalau kita punya akar A ditambah akar B, ini kita kalikan dengan sekawannya, akar A dikurang akar B, ya udahlah jadi A kurang B gitu ya. Akarnya hilang.
Itulah filosofi dasar dari perkalian sekawan. Ya, tujuannya menghilangkan tanda akarnya. Nah, sekarang ini berarti akar yang ada mana? Atas. Pembilangnya yang ada akarnya. Berarti itu kita hilangkan tuh, gitu aja. Ya. Berarti limit X mendekati 4 gitu ya. Berarti akar X tambah 5 dikurang akar 2X tambah 1 dibagi X dikurang 4 gitu. Nah, kalilah sekawannya. Sekawannya berarti akar X tambah 5 tambah akar 2X tambah 1. Bawah juga gitu. Nah, gini. Nah, akar X tambah 5 tambah akar 2X tambah 1. Nah, tinggal dikalikan tuh berapa hasilnya. Kalau dikalikan berarti ini kan perkalian sekawan yang di atas kan. Nah, berarti dia akarnya hilang udah. Yang di bawah tetap nggak diapa-apain tuh yang di bawah. Biarin aja begitu. Dia berarti tinggal tulis saja akarnya nggak ada. X tambah 5 dikurang gini aja udah. 2X tambah 1 gitu. Terus yang bawah ya ini X kurang 4. Terus yang ini tetap dong. Akar X tambah 5 tambah akar 2X tambah 1. Nah, kalau kakak biasanya yang ini langsung saya ganti nih. Ini kan akar X tambah 5 ditambah akar 2X tambah 1. Itu kan sebenarnya berasal dari ini kan gitu ya. Akar 9 dikurang akar 9. Kalau jadi tambah berarti kan akar 9 tambah akar 9 gitu kan. Bahwa ini hasilnya 6 gitu loh. Jadi biasanya saya langsung saya ganti jadi angka 6 ini gitu. Tapi itu kalau kita ngerjakannya dicoret-coretan gitu. Tapi kalau filosofi dasar limit menjawab soal nggak boleh langsung diganti ini jadi angka 6, nggak boleh. Karena selama kita belum selesai mensubstitusikannya, kita harus tetap menuliskan kata limit ini gitu. Jadi selama ada kata limit ini, maka ini belum boleh diganti menjadi sebuah angka secara filosofi dasarnya. Artinya kalau kita menjawab soal dengan esai itu. Tapi kalau kita pilihan ganda kan oret-oretan ini. Jadi pas saya nulis-nulis gini panjang terus kan pusing saya kan. Mendingan saya ganti langsung angka 6 gitu loh ya. Tapi kalau di esai ya di penilaian step by step langkahnya itu dikurangi poinnya kayak gitu. X dikurang 2X berarti min X. 5 kurang 1 berarti 4. Berarti yang atas itu 4 dikurang X gitu ya. Kemudian yang bawah ini adalah X dikurang 4. Terus ini tadi udah saya bilang 6 gitu. Saya langsung ganti aja udah. Nah, di sini kan 4 dikurang X dibagi X dikurang 4 ini kan sama ya. Jadi bisa dicoret dong. Cuma karena kebalik jadi min 1. Ah, itu tolong dipahami itu. Jadi kalau A kurang B dibagi dengan B kurang A, ini kan kebalik ya. Udah min 1 gitu aja lah. Kayak gitu ya. Bagaimana dia min 1? Nah, bagaimana dia min 1? Ya urusan kalian lah itu ya. Jadi ini dicoret seret min 1. Min 1-nya itu bebas di mana saja. Mau di atas mau di bawah boleh, tapi kan nggak mungkin di bawah dia. Karena apa dong yang di atas gitu kan? Berarti di atas lah ditaruh min 1/6 gitu ya. Padahal maksud saya begini, 1/min 6 boleh nggak ya? Boleh lah gitu loh. Sama aja. Jadi jawabannya ini ya. Jadi sangat mudah ya. Saya di sini menjelaskan makna dasar dari kali sekawan itu seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini ada nilainya ora ya. Nilai kalian ono ora. Dikirim nggak sama Kak Arta? Dikirim sudah. Oke, saya lihat dulu. Dikirim sama Kak Arta. Kalian 7 orang lagi. Oh iya, memang 7 yang ngerjain ya. Iya, si Winti tadi ngerjain, sekarang dia udah datang lagi dong. Mana ya? Oh iya, tadi mungkin itu error. Ya, yang ngerjain 7 yang ada juga 7. Berarti rajin ya. Kadang-kadang yang ngerjain 20 yang datang 10. Itu yang repot. Habis ngerjain dia entah kemana. Oke, ini berarti hadir semuanya. Hah? Hei, gimana sih Huda? Huda, tolong respon dulu. Halo Huda. Halo Dek. Halo Kak. Kenapa kosong semua ini? Tadi bangun kesiangan nggak jadi telat. Waduh, bocah. Ya. Oh, jam 9 belum bangun dipatok ayam. Piye lele. Ya gitu Kak.
Tips dari kakak, bangun pagi sholat subuh Islam kan? Islam Kak. Bangun pagi sholat subuh, belajar bro. Jadi otak itu paling bagus belajar pagi loh. Habis sholat subuh kamu belajar setengah jam aja manfaatnya banyak gitu. Bener dah. Ya tadi habis Karena subuh pagi-pagi ketiduran sih Kak. itu fresh, suasana tenang gitu ya. Ilmu itu masuk dengan mudah begitu. Kakak dulu kalau belajar pagi. Jadi kalau apa ya namanya pagi terus udah kalau malam-malam malah saya suka nonton, malah teman-teman heran ngelihat saya itu. Kerjanya nonton tapi dapat ranking gitu loh. Bingung itu orang-orang. Lah saya belajarnya pagi dia nggak tahu gitu. Ini orang tadi malam nonton film, besok mau ujian. Tapi kok nilainya bagus gitu. Nah, setiap manusia punya cara tersendiri gitu ya. Jadi kita jangan melihat teman kita misalkan kelayapan nilainya bagus dipikir nggak belajar, nggak bisa begitu. Orang punya strategi, punya cara tersendiri gitu ya. Ya itu. Dan masing-masing orang beda-beda. Ada orang belajar sambil ngobrol-ngobrol juga ada. Tergantung aja kan tipe manusia itu beda-beda. Ada tipe kinestis, ada tipe audio, ada tipe visual kan gitu ya manusia itu. Kalau tipe kinestis dia justru belajar harus bergerak terus. Kayak dia belajar karena jalan-jalan lah, tangannya kemana-mana gitu. Kalau diam aja dia nggak bisa belajar gitu. Ada orang tipe audio misalkan, dia harus ada yang sambil ngobrol gitu, belajarnya dia gitu. Kalau dia baca buku aja dia nggak bisa gitu, tipe audio gitu. Ada orang tipe visual, nah itu tipe visual dia ngelihat aja, dia baca buku, nah dia itu pintar sendiri gitu. Tapi kalau ada orang ngobrol, nah dia keganggu. Nah itu ya macam-macam tipe lah manusia gitu ya. Nah kita nggak bisa menyamakan tipe kita dengan tipe orang gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kalian pun ya kalian cermati aja tipe kalian apa gitu. Apakah saya tipenya itu yang suka baca visual, apakah saya tipe audio pendengar. Jadi kalau ada orang ngobrol di radio, ngobrol di TV, saya gampang nangkap. Tapi kalau baca enggak, ya kamu paham sendiri aja. Apakah kamu tipe kinestis? Kalau saya coret-coret itu rumus saya ingat, ya boleh. Berarti kamu kalau belajar ya ambil pulpen, bergerak terus, tulis-tulis. Kalau definisi kamu tulis terus hafal sendiri, ya itu kamu kinestis gitu. Ya kinestis itu dia apa namanya, dia dari gerakan dia gampang diajarin gitu, cocok dari karateka sih orang kinestis ini, olahragawan gitu ya. Ya tapi bisa juga untuk belajar matematika kinestis itu diterapkan ya, dia megang pulpen belajar nulis, setiap ada dengar rumus tulis gitu, jangan cuma dilihat gitu loh, kecuali kamu tipe visual dilihat doang ingat gitu ya, macam-macam lah. Oke ya, seperti itu tips-tips ya, sambil belajar sambil ada tips juga ya sedikit-sedikit. Next, kita hapus. Kita nomor 2. Nah, ini dari gue nih. Limit dari X mendekati 0. Kalau kita substitusi langsung boleh ini. Substitusi langsung tangannya udah 0. Tangan 0 ya, tolong diingat ya. Cos 8-nya sih 1 lah ini. Tapi ini 0 gitu ya. Tangan 2 0 lagi, atas 0, bawah udah pasti 0. Ini pangkat 3 kan gitu kan. Nah, ini berarti 0 per 0 nih. Oh iya, tadi saya mau lihat nilai kalian loh. Limit ini. Ada yang 0, nah kan karena nggak dikerjain sih. Tapi ada yang 80, bagus. Mantap. Dipa dia 80. Mantap Dipa. Kalau naik limit dikit-dikit, teman-teman boleh itulah ya, tapi kita online begini. Boleh tanya teman yang ngerti boleh. Tanya Diva gitu ya. Kemudian ya dia doang loh ya paling tinggi, lainnya kalian itu 30, 40, aduh 50. Nggak ada 70, nggak ada. Adanya 60 ada. Jadi kebanyakan nilainya 40, 50. Ya, 30 masih kurang banget ini limitnya ini, waduh. Saya sakit kepala kayaknya karena haus kali ya. Tiba-tiba sakit kepala. Oke, ini caranya kita utak-atik dulu. Jadi di apa namanya? Kita pakai yang namanya apa sih? Manipulasi aljabar ya. Jadi kita manipulasi aljabar dulu. Karena substitusi langsung 0 per 0 pastinya gitu ya.
Kemudian cek limit kiri kanan, nggak punya kalkulator kita, repot lah sudah. Kita lanjut aja. Jadi manipulasi aljabar ya, kita utak-atik. Bahasa umumnya utak-atik. Bahasa kerennya ya manipulasi aljabar. X mendekati 0. Ini kan ada tangan 2X, ini ada tangan 2X kan, dia bisa kita keluarkan dong. Tangan 2X terus untuk nomor 2 ini sih nomor 2 kan ya. Banyak yang benar sih sebenarnya ini. Lumayan banyak kok yang benar ya. Tapi ada beberapa yang nggak bisa. Jadi kita keluarkan dia, terus ini kan cos 8X dikurang 1 gitu kan. Terus ini 16 nih, X pangkat 3 ya. Maka selanjutnya limit X mendekati 0 dari tan 2X. Nah ini cos 8X ini kan bisa diubah jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X gitu. Jadi kurang 1 jangan lupa, kurang satunya kan ada tuh. Dibagi 16X pangkat 3. Nah yang ini kan habis nih. Ini. Ya kan? Sehingga yang tersisa di sini apa coba? Min 2 sin kuadrat 4X. Ini tangen 2X. Oke, kalau sudah seperti itu, masing-masing X-nya kita berikan ke mereka. Tapi saya nulis limitnya itu di sini aja ya. Limit X mendekati 0. Ini ada min, hati-hati. Min itu misalkan min 2 ini taruh depan aja deh. Min 2 gitu ya. Kasih kurung begini nggak apa-apa, boleh. Supaya dia nggak nyasar kemana-mana. Tangan 2X. Ini 16 ini taruh sini juga nih. Berteman aja mereka bilangan sama bilangan. Ini kasih X1 dia. Sebiji. Terus ini sin kuadrat kan ini ya. Berarti dipecah-pecah lah dia. Gini. Nah ada satu lagi gini. Nah udah. Ini S pangkat 3 bawah. Udah dia. Ini sin kuadrat. Ini kuadrat gitu. Maka masing-masing ini hasilnya sudah ada. Min 2 bagi 16 ya. Min 1/8. Ini ya definisi limit tadi 2, ini berapa? 4, ini berapa? 4. Berarti min 4 dong. Gitu ya. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Beberapa kosong doang sih. Ada salah, ada juga. Tapi banyak yang benar nomor 1 itu. Nomor 3 juga banyak yang benar sih, nomor 3. Jadi nomor itu perlu dijawab ya. Cuma soalnya cuma sedikit kok, kita jawab aja lah. 10 doang ya kan. Nomor 2. Oh, kayak gini. Nah, iya sekalian aja saya ingatkan kembali ya. Ini yang limit tak hingga minta hingga ya. Ini yang saya bilang tadi ini pakai rumus Baki. Rumus B min Q ya. Jadi sekalian maksudnya saya sekalian ngingatin rumusnya kembali. Jadi limit X mendekati tak hingga dari bentuk yang tak hingga minta hingga ini ya, yang bentuk kuadrat ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini kita pakai rumus Baki namanya. Akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R, begini. Nilai limitnya ini kita simbolkan, nilai limitnya limit mendekati suatu bilangan L gitu ya. Kita simbolkan L aja gitu ya. Maka di sini yang berpengaruh cuma AB dan PQ-nya. C dan R nggak penting di sini. Nggak ngaruh sama sekali. Jadi nilai limit itu jika si A ini lebih besar daripada si P ini, nilai limit itu langsung saja tak hingga. Gampang kan? Terus bagaimana kalau dia lebih kecil, Pak? Yang di depan ini lebih kecil dia, Kak. Gimana dong? Limitnya langsung minta hingga. Gitu aja. Lah terus gimana kalau dia sama? Kalau dia sama, A sama dengan P. Depan sama yang kurangin sama gitu, depan X kuadratnya. A sama dengan P. Limitnya bagaimana? Nah ini. Tinggal bagi B min Q dibagi. Kan 2 akar A gitu ya. Karena A dan P sama. Nah gitu. Inilah rumusnya. Segampang ini ya. Jadi rumus ini sama nggak sih bentuknya ini? Sama dong. Ini kan 3X min 1. Cuman akarnya belum dibuat. Tinggal dimanipulasi aljabar. Kita buat akarnya. Kita tuliskan di sini. Limit X mendekati tak hingga ya. Berarti ini secara manipulasi aljabar dia adalah kita kuadratkan aja. 3X dikurang 1. Dikuadratkan habis itu tarik akar. Kan sama dia juga itu.
Terus yang ini akar 9x kuadrat dikurang 11x ditambah 9 ya. Nah, ini dia. Aduh, ini panjang ya tulisannya. Mungkin saya kecil-kecilin. Limit x mendekati tak hingga akar, ini kuadratin berarti 9x kuadrat dikurang 6x tambah 1 ya. Ini 9x kuadrat dikurang 11x tambah 9. Kayak gitu. Ya. ABC-nya saya tunjukin dulu ya. Jadi ini A-nya 9, B-nya min 6, ini C-nya 1 walaupun gak guna. Ini P-nya 9, Q-nya min 11, R-nya 9. Jadi nilai limitnya sesuai dengan rumus baki ini, limitnya sama dengan minus 6 dikurang minus 11 dibagi 2 akar 9. Hasilnya 5 dong ini. 5 dibagi ini 2 kali 3, 6. 5/6. Oke, seret-seret. Itu tolong diingat ya. Ini yang bentuk tak hingga, min tak hingga. Ini bentuk kuadrat ya. Ada yang bentuk tidak kuadrat. Itu malah lebih gampang lagi. Ini nggak pakai rumus-rumus baki kalau bentuk linear itu. Yang nggak kuadrat. Kayak gini bentuknya. Limit x mendekati tak hingga akar ax tambah b gini. Jadi dia bentuk linear aja, nggak ada kuadrat-kuadratnya. Terus px tambah q gini doang. Nilai limitnya L. Nah kalau ini gini. Alah. Salah. Ini gini aja udah. Kalau A lebih dari P sama aja sih. L-nya tak hingga. Kalau A kurang dari P sama juga. L-nya min tak hingga gitu kan. Tapi yang beda di sini. Kalau A sama dengan P, malah di sini limitnya apa coba? 0 malah. Kayak gitu. Kalau bentuk linear ya, bukan bentuk kuadrat. Terus kalau bagaimana kalau nggak pakai akar gitu? Ya kalau nggak pakai akar malah makin gampang dong. Nggak ada akarnya tinggal dikurangkan aja kan. Habislah dia kan. Kalau depan lebih besar tak hingga juga lah kalau dikurangkan. Kalau belakang lebih kecil, pecah hingga. Kalau sama, ya kalau sama dikurangkan aja. Habis kan dia nanti. Ya gitu. Oke, untuk nomor 3 ini tidak begitu susah, banyak yang benar. Kita lanjut 1, 2, 3. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 ini juga nggak begitu banyak yang salah ya sebenarnya. Limit x mendekati pi per 3, cos x dikurang sin pi per 6 x dibagi pi per 6 dikurang x per 2 gitu ya. Berapakah hasilnya? Ini memang agak ruwet juga nih urusan nih, Pak. Jadi di sini kalau kita substitusi langsung 0 per 0 ini. Cos pi per 3 itu kan cos 60 ya. Cos 60 itu setengah gitu loh. Sin pi per 6 itu sin 30. Sin 30 setengah. Atas itu 0. Oh, mana lagi? Atas 0. Yang bawah pi per 6. Kalau X-nya pi per 3, pi per 6 juga. 0 per 0. Nah ini. Substitusi langsung tak tentu gitu. Berarti harus manipulasi aljabar ya. Nah ini agak ribet ini mah. Jadi ini kita pakai pemisalan aja deh. Pakai pemisalan ya. Misalkan yang ini dah. Yang ini aja, kita misalin kotak ini. Kita misalin kotak bisa ini. Kotak itu bisa P, bisa apa aja gitu ya. Jadi kita misalkan dia. Misal
P aja deh. P sama dengan pi per 6 dibagi X per 2. Ini coba kalian bayangkan dulu ini. Pi per 6 dikurang X per 2 gitu ya. Kalau X-nya dekat ke pi per 3, coba kalian bayangin ini. Kalau X dekat ke pi per 3, berarti ini kan jadi pi per 6 dong ini, ya nggak? Otomatis pi dekat ke berapa coba? Pi per 6 dikurang pi per 6. Dekat ke 0 kan gitu kan? Faktanya itu. Nah, sekarang berarti ini limit bisa kita ubah. Kalau X dekat ke pi per 3, bisa kita ubah ini limit P mendekati 0 gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya X-nya apa di sini? Kita jadikan X dulu dia ini. Berarti X per 2 sama dengan pi per 6 dikurang P. Ini saya tukar tempatnya ini ya. Terus kalau saya kali 2 semua bagaimana? Pi per 3 dong. Dikurang 2P. Nah gitu. Inilah X. X adalah pi per 3 dikurang 2P. Maka soal kita ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Ya, di dalam limitnya bisa diubah ya, namanya manipulasi aljabar. Berarti jadi limit P mendekati 0, coba lihat. Terus cosnya cos apa dong? Cos X. Cos X adalah ini kan, pi per 3 dikurang apa coba? 2P, gitu kan. Kemudian di sini apa? Dikurang sin pi per 6, kan dia pi per 6. Dibagi apa di bawah ini coba? P. Nah gitu. Jadi kayak gini dah. Nah, permasalahannya bagaimana cara menghitung ini nih? Cos Pi ini nih. Nah, kalau pengurangan cos itu apa coba? Cos A, cos B gitu kan ya. Ditambah sin A, sin B. Ingat ya rumusnya itu? Tolong diingat ya. Jadi ini limit P mendekati 0 berarti jadinya di sini cos Pi per 3 dikali cos 2P gitu lah ya. Nah gitu. Nah kalau di sini pengurangan, dia jadi tambah loh ya. Paham ya? Cos Pi per 3 dikurang 2P jadi ditambah, itu kalau cos itu. Cos A, cos B ditambah sin A gitu. Sin A, sin B gitu loh ya. No. Terus terakhir apa coba ini? Dikurang sin Pi per 6. Allah. Terus apa di sini? Dibagi P lah. Kayak gitu. Nah ini cos P. P mendekati 0 loh ya. Berarti cos 0 berapa? 1 gitu kan. Ini cos pi per 3 tadi cos 60. Berapa? Setengah. Berarti 1 kali setengah ya. Apa sih? Setengah kali 1 ya. Setengah gitu ya. Ini tadi setengah juga. Berarti ini habis. Saya nggak substitusikan nilainya ya. Ini habis sama ini gitu kan, dikurang dia. Yang tersisa apa coba? Ini. Ya, kalau saya tuliskan limitnya, yang tersisa ini. Limit P mendekati 0 gitu kan. Apa yang tersisa? Sin Pi per 3, ini apa? Sin 2P gitu ya. Dibagi apa? P. Sin Pi per 3 berapa coba? Sin 60 itu. Setengah akar 3 itu. Setengah akar 3. Terus ini dikali ini ya. Sin 2P per P. Ini berapa coba? Sesuai definisi kan. P mendekati 0. Berarti dia berapa? 2 kan. Berarti jawabannya apa ini? Akar 3. Jadi jawabannya C ya. Silakan kalian perhatikan betul-betul ya. Supaya nanti kalian adik-adik bisa. Bagi yang nggak paham itu penyelesaian, jangan malu-malu bertanya. Untuk masalah rumus penjumlahan cos dan pengurangan cos tadi, penjumlahan sudut trigonometri itu, yaitu trigonometri sudut rangkap ya kalian, bukan sudut rangkap sih, yang gini-ginian nih, cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B gitu loh ya. Itu sini tambah sini kurang gitu. Tapi kalau sini kurang, dia sama sebenarnya, nggak ada bedanya gitu. Cos A cos B juga di sini gitu ya. Tapi sini jadi tambah gitu, kewalik dia kewalik. Nah, gitu. Itu rumus yang di sini harus diingat itu. Oke. Jawabannya seperti itu. Silakan dipahami dulu.
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. 1, 2, 3 kita hapus dulu. Oke. Aduh, geser dong. Limit X mendekati 2 dari akar 8X dikurang 4 dibagi akar X tambah 2 dikurang 2. Ya, ini secara langsung kali sekawan, cuman double kawan ya, atas bawah gitu loh sekawannya. Jadi atas pakai sekawan juga, bawah pakai sekawan juga. Aduh, malah flu ya. Jadi sekawannya itu kemana-mana, jadinya gini, limit X mendekati 2 dari akar 8X dikurang 4 dibagi akar X tambah 2 dikurangi 2. Nah, pertama nih, kita kasih warna berbeda biar paham ya. Jadi akar 8X ditambah 4, ini sekawan yang atas nih, dibagi akar 8X tambah 4. Nah gitu. Terus satu lagi dikali dengan akar ini nih, X tambah 2 ditambah 2 dibagi akar X tambah 2 ditambah 2 gitu. Jadi dia itunya itu 2 kali gitu. Limit apa namanya ini ya, perkalian sekawannya lah gitu. Terus secara langsung aja udah. Jadi sekarang secara langsung gini, limit X mendekati 2. Nih hilangkan akarnya. Berapa dong? 8X dikurang 8X dikurang 16 ya, salah itu. 8X dikurang 16 gitu. Ya kan sekawannya dia yang warna merah. Yang ini bagaimana dong? Ya tetap ada. Jadi yang ini tetap ada di sini. Gitu. Nah, oke. Terus yang bawah bagaimana? Ya udah, ininya hilang akarnya. Terus dikurang berapa coba? Dikurang 4 lah. Kayak gitu ya. Terus sekawannya dia mana? Ini akar X tambah 2 tambah 2. Yang merah ini gimana dong? Ada tetap. Akar 8X ditambah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini 8X dikurang 16 itu bisa kita keluarkan 8-nya ya. Sehingga ini menjadi 8 dikali X dikurang 2 gitu. Dikali, ya ini kalau mau ditulis kayak gini lagi boleh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, langsung diganti angka juga boleh sebenarnya itu gitu. Terus yang ini gimana nih? Ini X dikurang 2 ini. X dikurang 2. Terus yang bawah gimana dong? 8X ditambah 4 gitu. Ini bisa curit. Tinggal dicurit aja nih. Seret, seret. Hasilnya berapa coba? 8. Jadi dapat 8. Ini 8 dikali ya ini nih. Akar dari 2 tambah 2 tambah 2. Sedangkan yang bawah akar dari 8 kali 2 tambah 4. 8 dikali ini 4, ini 8. Berarti 8 bagi 2, 4 ya. Nah, itu perkalian sekawannya itu double ya, atas bawah itu ada sekawannya. Kayaknya saya lapar deh. Oke. Kalau sudah, kita teruskan nomor 5 ya. Nomor 5. Kita hapus. Oh my god. Nah, nomor 5. Nah, ini harus berubah jadi kursor. Oke. Kok nomor 5 ya? Berarti nomor 6 dong. Aduh. Nomor 6 ini dia. Nomor 6 ini banyak yang benar nggak sih? Aduh. Banyakan yang salah sumpah. Nomor 6. Ya, nomor 6 sebenarnya dimanipulasi aja ya. Jadi limit X mendekati 0 dari ini udah yang diketahui di soal nih. Udah diketahui ini A, terus ini B gitu kan. Pertanyaannya ini gitu.
Ini pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini ya kita harus mengutak-atik dulu ini bentuk aljabarnya. Oh my god. Aduh ya Allah. Aduh. Wah, nggak ada gerakan. Aduh. Oke. Ini kita utak-atik dulu. Jadi limit X mendekati 0 ya. 14 itu sebetulnya kan 7 kali 2 lah ya, pangkat X gitu. Terus dikurang 7 pangkat X, dikurang 2X, 2 pangkat X ditambah 1 dibagi X kuadrat ya. Nah, seperti ini. Maka ini sebenarnya bisa kita tuliskan limit X mendekati 0 dari, ini kan 7 pangkat X dikali 2 pangkat X nih jadinya nih. 7 pangkat X dikali 2 pangkat X gitu ya. Dikurang 2 pangkat X tambah 1 dibagi X kuadrat. Hah? Dikurang 7-nya mana lagi? Dikurang 7X dulu dong. Terus baru dikurang ini kan. Nah ini 7X-nya keluarkan gitu. Jadi limit X mendekati 0 dari 7 pangkat X keluarkan. Jadi ini sini 2 pangkat X dikurang 1. Dikurang, ini bisa dikasih kurung juga ini. 2 pangkat X dikurang 1 gitu loh. Dibagi X kuadrat. Nah, ini bisa lagi diubah menjadi begini. Limit X mendekati 0 dari 2 pangkat X dikurang 1 itu kita keluarkan. Jadi dia menjadi begini. Nah, terus di sini bagaimana? 7 pangkat X dikurang 1. Kan kayak gitu ya. Terus ini kita bagi dengan X kuadrat. X kuadrat kita pasang-pasangin. X gitu. 2 pangkat X dikurang 1 bagi X itu adalah A. 7 pangkat X dikurang 1 dibagi B adalah, 7 pangkat X dikurang 1 bagi X adalah B. Jadi A kali B. A kali B jawabannya D. Seret-seret. Oke, itu nomor 6. Terus nomor 7. Nomor 7 juga banyak yang salah ya. Mau bersih? Lah, ada coretan di situ nggak mau hilang. Limit X mendekati 4 dari ini. X tambah B. Nah gitu. Di sini perhatikan bawahnya 0 ya. X dikurang 4 itu adalah 0. Harusnya ini tidak punya limit, kalau enggak limitnya tak hingga. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita membagi dengan 0 gitu. Tapi di sini kok limitnya terbatas gitu loh. Kok 3/4? Ini logikanya ya. Kok dia 3/4 kan kayak gitu. Hasil limitnya. Berarti pastilah bentuk ini bentuk tak tentu begitu. Kalau dia bentuk tak tentu, berarti yang di atas ini harus 0 supaya bentuknya 0/0 kayak gitu. Jadi untuk X sama dengan 4, dapat kita simpulkan bahwa A dikali 4 ditambah B dikurang akar 4 ini bernilai 0. Sehingga bisa kita tulis 4A ditambah B sama dengan 2 persamaan 1 gitu ya. Seperti ini yang kita tahu. Nah, terus bagaimana mencari nilai A tambah B-nya? Kalau model soalnya kayak begini, saya lebih suka dari L'Hospital ya. Jadi kita hitung aja langsung pakai turunan. Limit X mendekati 4, ini kan 0/0 ya bentuk. 0/0, kalau 0/0 berlaku L'Hospital ya. Kalau bukan 0/0 nggak berlaku. Jadi harus 0/0.
Jadi kalau diturunkan kan gampang. AX tambah B turunannya A doang loh. A, B-nya kan habis ya. Terus min setengah X kalau diturunkan berarti setengah 1/2 akar X gini aja udah. Terus yang di bawah turunannya 1 ya, X dikurang 4. Nah ini hasilnya 3/4. Masukkan X 4, berarti A dikurang 1 per akar 4, 2 kali 2, 4. Sama dengan 3/4. Dapat A-nya 4/4, 1 ya. Untuk A1 dapat dong B-nya di sini. B-nya min 2 dong. Ya kan? 2 kurang 4. What? Iyalah ya. Min 2. A-nya 1, B-nya min 2. A tambah B jadi min 1, betul. Seperti itu ya. Oke, adik-adik semuanya silakan dibaca-baca, dipahami ya. Kita agak-agak tepat waktu ya, karena untuk menyiasati spare waktu kalian yang mepet gitu ya. Ini kita sampai 10.45 gitu. Ya nanti kalau kita makan waktunya, nanti kalian ada yang keganggu atau akun link Zoom-nya ini juga kadang dipakai lagi gitu. Ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu adik-adik semuanya. Untuk limitnya mudah-mudahan ada pengetahuan yang bertambah yang kalian dapatkan hari ini dari pelajaran ini ya. Karena sesungguhnya belajar itu adalah apa yang kamu dapatkan setelah kamu tidak belajar. Itu yang disebut belajar. Jadi kamu sekolah 6 tahun SD misalkan. Setelah kamu tamat SD udah punya ijazah SD, coba kamu ingat apa yang kamu dapatkan selama 6 tahun itu. Nah itulah hasil belajarmu. Kalau tidak ada berarti sia-sia aja 6 tahun bolak-balik ke sekolah itu. Begitu juga SD, SMP, SMA dan seterusnya. Oke, saya coba sampai di sini aja. Selamat pagi menjelang siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama ya. Ya. Sama-sama semuanya, bro. Good luck to all of you.